Halo para pecinta Hikonomi, kali ini kita akan mereview One Piece chapter 1047 yang sudah mulai beredar. One Piece 1047 dimulai dengan memperlihatkan Momonosuke yang marah kepada Yamato karena telah memaksanya untuk membuat awan api. Momonosuke pada One Piece 1047 mengatakan kalau ucapan Yamato itu tidak akan mengubah apapun karena hal tersebut mustahil dilakukannya. Kemudian diperlihatkan kilas balik di saat Kozuki Toki melemparkan Momonosuke, Hiyori, dan Kinemon ke masa depan di Kastil Oden yang sedang terbakar. Momonosuke pada One Piece 1047 diperlihatkan menangis karena ibunya tidak ikut pergi ke masa depan bersamanya. Kinemon pada saat itu juga memarahi Momonosuke dan mengatakan kalau dia bukanlah anak kecil lagi usai kematian Oden. Kemudian saat berusaha menjangkau ibunya yang terpisah akibat kebakaran di Kastil Oden, Momonosuke bersama Hiyori dan Kinemon pun dikirim ke masa depan. Halaman berikutnya kembali memperlihatkan pertarungan antara Luffy melawan Kaido. Kaido mengatakan bahwa kemampuan Luffy yang bisa mengambil petir sangatlah tidak masuk akal. Luffy pun melemparkan petir itu sambil berkata, "Gomu Gomu no Thunder," namun makhluk terkuat itu berhasil menghindari serangan petir Luffy sambil mengatakan bahwa kekuatan buah iblis bukanlah hal yang diperlukan untuk menaklukkan dunia. Seperti Golden Roger, kata Kaido, dia bukan pemakan buah iblis tetapi bisa melakukan hal terhebat di dunia. Seng Yonko pun kemudian menegaskan kalau kemampuan haki adalah hal paling penting yang berada di atas segalanya. Kaido pun diperlihatkan memukul Luffy dengan telak berkali-kali sampai akhirnya dia mengeluarkan jurus baru yang bernama Yamantaka Thunder Bagua, Yamantaka. Ini bisa diartikan sebagai dewa penakluk kematian dalam agama Buddha atau bisa diartikan sebagai kekuatan terbesar. Serangan itu membuat Luffy terpental jauh ke langit hingga masuk ke dalam awan di langit Onigashima. Namun sebelum terpental, satu tangan Luffy yang memanjang berhasil meraih dada Kaido. Sayangnya tindakan Luffy itu justru malah mengekspos lokasi dirinya dan Kaido pun menembakkan pisau angin, jurus yang menjadi kelemahan terbesar Luffy. Luffy pun terlihat terkena beberapa sayatan pisau angin di sejumlah bagian tubuhnya sambil berteriak kesakitan dan memuntahkan darah. Bahkan luka akibat pisau angin itu pun terlihat cukup parah karena sejumlah bagian di tubuh Luffy mengeluarkan banyak darah. Tak berhenti sampai di situ, Kaido kemudian menembakkan Borrow Breath ke arah Luffy yang masih berada di awan. Serangan itu telak mengenai Seng Kapten Topi Jerami hingga tubuhnya gosong terbakar. Adegan kemudian memperlihatkan kondisi di dalam Kastil Onigashima yang membaik. Usaha Raizo dan Jinbe untuk memadamkan api di Kastil Onigashima telah berhasil. Namun sayangnya hal sebaliknya justru terjadi kepada Hiyori yang saat ini berhadapan dengan Orochi. Akibat getaran yang disebabkan oleh pertarungan Luffy vs Kaido, ternyata paku batu laut yang tertancap di tubuh Orochi malah lepas. Dia pun langsung berubah ke wujud Zoan Yamata no Orochi dan ini membuat Hiyori yang sebelumnya berada di atas angin sangat terkejut. Selanjutnya beralih kembali ke panggung utama, Luffy yang masih di atas awan berkata kepada Momonosuke melalui kemampuan telepatinya, "Seng Kapten Topi Jerami meminta Momonosuke untuk memindahkan Onigashima dari jangkauan serangannya." Luffy ternyata berniat untuk mengakhiri semuanya dengan tinju raksasanya yang berukuran lebih besar daripada pulau Onigashima. Dengan tubuh yang sudah terluka parah, tinju raksasa Luffy sedikit demi sedikit mulai muncul dari awan di langit Onigashima. Tinju tersebut terlihat dilapisi oleh haki berwarna hitam dan diselimuti dengan petir. Yamato kemudian mengatakan kalau Onigashima akan hancur jika Luffy melancarkan serangan tersebut. Momonosuke pun di akhir One Piece 1047 meminta Luffy untuk berhenti, tapi tetap Seng Kapten Topi Jerami tidak mendengarkannya dan akan melancarkan serangan tersebut.
Itulah tadi review manga One Piece 1047 kali ini. Terima kasih sudah mampir di channel kami sahabat Hikonomi. Sampai jumpa.